Tampilannya seperti ini teman-teman, dimana diproses dan juga alasannya adalah sedang dievaluasi. Jadi sesuai dengan prediksi dari video sebelumnya yang mengatakan data sebelumnya menunggu diproses itu berubah menjadi dijadwalkan. Apa artinya teman-teman? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, please jangan bosan lihat muka saya ya, karena ada update prakerja lagi teman mengenai dua hal. Yang pertama untuk tampilan dashboard prakerja terbaru gelombang 19 sesuai dengan info yang saya berikan sebelumnya teman-teman. Dan juga kabar kedua mengenai status insentif teman-teman yang sekarang udah banyak berubah sedang dijadwalkan. Apa artinya teman-teman? Jadi kita akan bahas dua hal tersebut, dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate nih, prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga terbukti bayar untuk teman-teman coba. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, barusan sekitar 15 menit yang lalu teman kita menginfokan mengenai perubahan status di dashboard prakerja. Dan sekali lagi thank you buat teman subscriber yang gak anti-intinya buat ngupdate juga ke saya mengenai perubahan yang terjadi di akun teman-teman. So thank you banget. Nah, jadi buat teman-teman, itu sekarang itu sudah mulai ada perubahan di dashboard prakerja, khususnya untuk riwayat gelombang. Kalian sebelumnya tadi siang itu masih keterangannya yang terakhir gelombang 18 di mana gagal. Namun sekarang tampilannya seperti ini teman-teman, dimana diproses dan juga alasannya adalah sedang dievaluasi. Jadi sesuai dengan prediksi dari video sebelumnya yang mengatakan kalau hari ini akan ada mulai perubahan untuk riwayat gelombang kalian untuk yang gelombang 19. Dan apa artinya teman-teman? Artinya kemungkinan dalam 2 hari ke depan itu akan ada bocoran malam harinya dan besok harinya akan ada pengumuman lolos. Jadi untuk sekarang itu prediksi paling besar tanggal 3 September untuk pengumuman lolos gelombang 19 teman-teman. Kita akan kita pantau terus bagaimana perkembangannya, tapi mungkin juga lebih cepat teman-teman karena sudah juga ini adalah gelombang kedua, jadi mungkin fail errornya tidak sebanyak yang gelombang 18 kemarin. Namun nanti sekarang pun untuk pelatihan ya, skill academy masih belum bisa dibeli dan juga luar sekolah masih belum bisa redeem voucher, poin. Tapi untuk beli pelatihan di luar sekolah masih bisa banget. Jadi buat teman pun nanti kalau kalian lolos gelombang 19, kalian bisa langsung ambil pelatihan di luar sekolah yang Tata Rias untuk dapat cashback itu sampai dengan Rp84.000. Untuk link video cara belinya dan juga cara redeemnya, kalian bisa cek link di bawah. Untuk dapat cashback maksimal, teman-teman juga pelatihan yang sangat recommended karena tanpa webinar, cepat, hanya video, dan juga pun sertifikat munculnya cepat juga di dashboard kalian. Jadi, buat yang bingung dan juga ragu, kalian ambil aja pelatihan di luar sekolah menggunakan kode referral Aron Agus untuk dapat cashback. Dan juga sudah support teman-teman dan juga ikut giveaway di channel ini. So, itu kabar pertama. Dan sekarang kabar kedua teman-teman, mengenai perubahan di dashboard teman-teman semua. Jadi teman-teman, untuk insentif itu sekarang sudah berubah. Dari sebelumnya menunggu diproses, itu berubah menjadi dijadwalkan. Apa artinya teman-teman? Jujur, saya tadi call CS prakerja teman-teman, tapi nggak bisa dapat jawaban kenapa. Karena itu bukan akun saya. Saya sudah pakai 3 nomor berbeda, namun karena nomornya itu sudah ada yang mewakili akun-akun yang lain, itu nggak bisa lagi untuk menanyakan akun yang baru berubah. Jadi sorry banget nggak dapat jawaban dari prakerja teman-teman. Namun teman-teman, kalau dari pengalaman sebelumnya, ini adalah tahap selanjutnya setelah menunggu diproses. Jadi sudah dijadwalkan, yang artinya datanya sudah mulai dikirim ke pihak pembayaran teman-teman, dan itu tinggal menunggu sedang diproses, barulah akan cair. Kemungkinan besok teman-teman, mungkin nanti malam itu sudah bisa berubah cair, dan kemungkinan walaupun statusnya belum berhasil itu sudah ditransfer ke rekening kita. Dengan catatan, itu rekeningnya tidak terblokir, datanya sama, nggak ada perubahan, pasti akan tercairkan teman-teman. Dan buat yang Oppo pun, banyak yang bertanya, Kak, kalau masih tersambung itu sebaiknya diganti atau dibiarkan? Kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau kalian sudah punya rekening cadangan, rekening lain, entah itu GoPay, Link Aja, ataupun Dana, yang sudah terupgrade dan juga datanya sama persis, ganti aja dengan yang baru. Karena tidak ngambil risiko teman-teman. Yang penting semua sama, itu nggak akan menghambat proses pencarian kalian kok. Dengan kalian ganti rekening, itu last minute, nggak masalah. Yang penting data kalian sama, tinggal verifikasi ulang. Jadi mungkin hanya delay sebentar, tetap akan diproses. Ketimbang kalian tetap pakai Oppo yang kita masih belum tahu, bahkan CS mengatakan itu tidak bisa karena lagi ada problem. Sebelumnya mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya terkait kendala yang dialami. Untuk saya dapat kami informasikan
Bapak Sanjaya, untuk e-wallet OVO memang sedang ada kendala ya Pak, sedang dalam peningkatan kualitas sistem. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila memang sudah disambungkan menggunakan e-wallet OVO, ini maka otomatis akan terputus. Jadi disarankan bisa menggunakan rekening atau e-wallet yang lain ya Pak, yang tersedia sebagai mitra pembayaran di akun prakerjanya. Seperti itu ya. Kira-kira akan lama Mbak ya untuk kendala OVO nih Mbak ya? Baik, untuk saat ini belum ada informasi resminya sampai kapan untuk e-wallet OVO-nya mengalami kendala ini atau perbaikan sistemnya. Jadi kami sarankan untuk peserta bisa menyambungkan rekening atau e-wallet OVO yang lainnya terlebih dahulu agar nanti pencairan insentifnya tidak terjadi kendala. Seperti itu ya. Soalnya gini Mbak, kalau mau daftar pakai lain kan juga harus upgrade dulu kan Mbak, itu juga makan waktu. Terus kalau misalnya sekarang saya sudah ada jadwal insentif keluar, kalau saya nyambungin dengan e-wallet lain itu setelah tanggal itu gimana Mbak? Sebelumnya mohon maaf dapat kami informasikan juga apabila untuk peserta itu sudah dijadwalkan insentif, itu tidak melakukan penyambungan e-wallet OVO, maka nanti akan ditunda terlebih dahulu untuk pencairannya. Seperti itu ya. Oh, jadi sampai tersambung ke e-walletnya baru akan diproses Mbak ya? Betul, karena tidak akan diproses apabila tidak ada rekening atau e-wallet yang disambungkan. Baik, jadi intinya saran dari CS itu kita coba ganti dengan e-wallet lain selain OVO Mbak ya? Betul, agar tidak terjadi kendala pada saat pengiriman insentifnya. Seperti itu ya Pak. Satu lagi Mbak, terakhir Mbak. Ini kan ada juga teman kita nih yang itu OVO-nya masih tersambung Mbak. Apakah itu akan cair Mbak insentifnya Mbak ya? Baik, sebelumnya mohon maaf itu akan dipastikan kembali, nanti akan otomatis terputus Bapak. Oh, gitu. Karena saat ini sedang mengalami kendala. Iya, kami sarankan nanti bisa dicoba disambungkan terlebih dahulu menggunakan rekening atau e-wallet yang lainnya. Seperti itu ya. Oh, jadi nanti dia juga akan menunggu giliran diputus Mbak ya? Baik, untuk saat ini semuanya sama Pak, serentak dalam peningkatan kualitas sistem untuk gelombang 2018. Seperti itu ya. Oke, paham Mbak. Clear. Namun teman-teman, yang saya sayangkan adalah kenapa prakerja nggak publish di Instagramnya mengenai kendala OVO ini. Jadi kita bisa lebih aware, kita bisa lebih tahu, bahkan bisa antisipasi dengan mengganti sesegera mungkin, tidak menunggu jadwalnya dekat, yang akhirnya malah terhambat dan juga jadinya tertunda untuk pencairannya teman-teman. Mungkin ya ada kebijakan lain mungkin dari prakerja, mungkin nggak mau ngeblame satu mitra pembayaran, akhirnya ya hanya sekedar kalau kita tahu baru akan diinfokan mengenai hal tersebut teman-teman, seperti itu. Oke, jadi buat teman itu sih update untuk prakerja sampai dengan sore hari ini jam 3 waktu Bali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gelombang 19, kalian cek ya, pasti bertahap kok. Kalau sekarang emang baru beberapa tempat aja, jujur di Bali masih gagal untuk keterangannya, tapi di tempat lain itu sudah mulai berubah teman-teman, diproses, dan juga alasannya ada sedang dievaluasi. Kan tunggu aja, mungkin bertahap, mungkin dalam 2-3 jam lagi tuh semua akan berubah, dan kemungkinan dalam 2 hari malam ada bocoran, dan juga dalam 3 hari akan ada pengumuman resmi dari CS Prakerja. Kita tunggu emang, itu masih prediksi, tapi dari pengalaman sebelumnya, jadi mungkin ya itu lebih dari 60% akan terjadi teman-teman. So, pastikan kalian stay tune, dan ingat buat yang baru join, please kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nggak akan rugi sama sekali teman, karena akan banyak banget info update seputar prakerja, solusi, dan juga info kendala dari prakerja untuk teman-teman semua. Dan juga buat yang suka, silahkan like, komen, dan juga share info ini teman-teman. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!